Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Niputu Chandra Lestari. Saya adalah dosen tetap di program studi sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya sedang menyusun pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap 2024-2025. Mata kuliah ini bernama mata kuliah Chujokyu Kaiwa, dalam bahasa Indonesia, mata kuliah percakapan tingkat menengah atas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 4 bernilai 2 SKS yang disajikan dalam 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini berisi percakapan pada situasi khusus, yaitu rapat, presentasi, wawancara, dan wawancara kerja. Mata kuliah ini berbasis Outcome Based Education (OBE) yang mendukung capaian pembelajaran lulusan di tingkat prodi. Capaian pembelajaran lulusan di tingkat prodi yaitu ELO 4, yaitu mahasiswa menunjukkan kemahiran dalam percakapan bahasa Jepang tingkat menengah atas, dan ELO 7, mahasiswa mampu memecahkan masalah, mengidentifikasi, merumuskan solusi dalam komunikasi berbahasa Jepang. Capaian pembelajaran lulusan di tingkat mata kuliah yaitu 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi situasi tutur. 2. Mahasiswa mampu mengoreksi kesalahan ragam bahasa. 3. Mahasiswa mampu memahami konsep dan struktur percakapan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan etika kesantunan dalam berkomunikasi. Kelima, mahasiswa mampu mengungkapkan pendapat. Yang keenam adalah mahasiswa mampu menanggapi tuturan guna menciptakan keharmonisan dalam berkomunikasi. Terkait materi pembelajaran, saya menggunakan buku Minnan Nihongo Chukyu 2 dari bab 13 hingga bab 24 dengan metode pembelajaran case-based learning dan project-based learning. Mahasiswa dihadapkan pada kasus seperti bercerita pengalaman, bertukar pendapat, wawancara, dan wawancara kerja, maupun presentasi pemaparan data. Mata kuliah ini disajikan 16 kali pertemuan bobot 2 SKS dengan durasi tatap muka 2 kali 50 menit, kegiatan terstruktur 2 kali 60 menit, dan kegiatan mandiri 2 kali 60 menit. Project Based Learning, mahasiswa diminta untuk membuat project video percakapan antara 2 orang Indonesia dan 1 orang Jepang sebagai native speaker, membicarakan topik-topik seperti peribahasa, cerita rakyat, dan pertukaran budaya antara Jepang dan Indonesia. Kemudian proyek yang kedua adalah membuat naskah, menyajikan data berupa grafik dan memaparkannya di halayak umum. Kemudian mahasiswa dinilai dengan menggunakan sistem penilaian menggunakan rubrik, role play, dan presentasi dengan bobot penilaian UTS 20%, UAS 20%, kuis 20%, penugasan 20%, dan aktivitas 20%. Mode perkuliahan dilakukan secara face-to-face, tatap muka secara langsung, namun dirancang untuk bisa dilakukan secara hybrid, menggunakan Zoom Meeting dan LMS internal Universitas Udayana yang disebut dengan OASE. Kegiatan yang akan ditampilkan nanti adalah salah satu pertemuan ke-10 dengan topik cara melakukan interview yang sopan menggunakan bahasa Jepang. Mata kuliah disampaikan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan role play. Kasus pada pertemuan ke-10 ini adalah mahasiswa bertukar peran antara
pewawancara dan yang diwawancarai. Peran diwawancara adalah mahasiswa berperan sebagai seorang pengusaha terkenal yang dimintai kesan dan pesan oleh seorang pewawancara. Dan peran yang kedua adalah seorang reporter yang bertugas untuk mewawancara. Capaian kemampuan mahasiswa pada pertemuan ke-10 ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan struktur percakapan dalam wawancara. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan etika kesantunan dalam komunikasi berbahasa Jepang saat melakukan wawancara. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menggunakan bahasa Jepang tingkat menengah atas untuk mengungkapkan pendapat saat melakukan wawancara. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menanggapi tuturan untuk menjaga keharmonisan komunikasi dalam berbahasa Jepang saat melakukan wawancara. Dengan indikator 1, mahasiswa dapat membuka dan menutup dalam wawancara bahasa Jepang. Kedua, mahasiswa dapat bersikap sopan saat melakukan wawancara. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dengan ragam format bahasa Jepang. Yang keempat adalah mahasiswa dapat memberikan tanggapan atau aisuchi dengan baik. Capaian pembelajaran menggunakan rubrik role play. Ohayou gozaimasu. Minasan o genki desu ka? 今日は目の中で、元気でいてくれてありがとうございます。これから中上級会話の授業を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では出席を取ります。チャンドラさん、はい、イマンさん、はい、アナさん、はい。では皆さん、今日のテーマとしては、先週と言ったように、インタビューですね。夢人に対しての、インタビューをします。これから、インタビューの仕方を説明して、それから練習をしていきたいと思います。で、皆さん、これから説明はですね、インドネシア語で話しますので、聞いてください。Hari ini kita akan mempelajari dan latihan ya, abis ini tentang cara dan teknik melakukan interview. Oke, minasan untuk tujuan interviewnya adalah mendapatkan informasi eksklusif dari publik, kemudian menggali sisi personal, menjaga etika dan profesionalitasnya dan menyampaikan pesan yang relevan pada publik. Kita lanjut persiapan sebelum interview seperti yang minasan lihat di sini, yaitu ada risetnya, itu latar belakang artisnya, image-nya, kemudian pahami topiknya, siapkan kerangkanya, tentukan lokasi dan waktu yang aman, sampaikan dan gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Kemudian struktur interview yang efektifnya adalah satu, ucapan sapaan dulu, ucapkan terima kasih atas waktunya. Bahasa Jepangnya Anda bisa pakai oisomashi tokoro ojikan tadaki arigatou gozaimasu. Tene ni hanashimashou. Mereka perkenalkan diri dan afiliasi Anda. Budaya nadai dan atau mai-mai terebi. Mai-mai terebi no chantura to moshimasu, seperti itu ya. Kemudian ungkapkan ke aitenya bahwa tujuan interviewnya adalah Chandra-san o sichoushou ni shoukai shite itadakitai to omoimasu, ya. Itu. Kemudian teknik bertanyanya ada pertama, jangan langsung ujuk-ujuk melempar pertanyaan, tetapi masuk kagai shitaI desu ga, seperti itu ya, ada kata pengantarnya. Kemudian untuk pertanyaan pengembangan kita pakai sore demo. Kemudian kita juga bisa menggali pesan untuk publik. Narika hitomoto o onegai dekimasu deshou ka, seperti itu ya. Anda juga bisa. Kemudian untuk contoh pertanyaannya Anda bisa pakai, ini ceritanya fashion, seorang artis di fashion gitu. Sejak kapan Anda mulai mengenakan gaya ini dan sebagainya. Kemudian ini ada contoh-contoh pertanyaan. Kemudian jangan lupa aisuchi, minasan. Aisuchi pada saat kita interview kan dijawab ya, kita harus
merespon dengan "ii desu ne" toka ya, "yume ga arimasu ne" ya, atau kita bisa "so naru to ii desu ne", kita bisa melempar air suci seperti itu, atau "so desu ka? Hai, tanoshimi shite imasu", seperti itu ya. "Ii desu ne". Kemudian untuk penutup interviewnya, jangan lupa berterima kasih lagi di akhir. Bilang "Kyou wa doumo arigatou gozaimasu. Gokachiyaku kita shite seperti itu ya, ada penutup interviewnya. Oke. Kemudian tips tambahan adalah membangun suasana nyaman, jaga kontak mata dan bahasa tubuh, hormati privasi narasumber kojinjomo-nya ya. Kemudian pastikan alat rekamnya juga berfungsi. Itu yang ideal. Kemudian penutupnya ya adalah wawancara bukan hanya soal pertanyaan gitu ya, tapi soal membangun hubungan kan ya. Jadi membangunlah atmosfer komunikasi yang baik ya. Jadi silakan jika ada pertanyaan, semua ngarimasu ka? Hai, betul. 先生が先ほど言っていたように、個人情報を守る、インタビューの時、個人情報を守るときはどうやってやればいい質問ですね。個人情報を守る必要がありますね。個人情報を守るためにはまずですね、話す距離を守りましょう。あまり近くしないで、触ったりですね、しないでください。それから個人情報についての質問をしないでください。例えば、年齢とか、生年月日とかを聞かないでください。いいですか？ダメですか？そうですね。それは個人情報、誰で生まれたか、その時は、暗証番号に関しての、情報になるかもしれませんので、ご注意していきましょう。はい、ありがとうございます。はい、質問いいですね。Terima kasih banyak. Minasan, setelah Anda mendengar tadi teknik dan metode kita melakukan interview, mari kita renshu. Nah, renshunya adalah Anda berperan menjadi pewawancara dan menjadi seorang yumeji. Ya. Nah, pewawancaranya akan ada pertanyaan. Silakan Anda bertanya tentang apapun tentang seorang yumeji itu. Kemudian Anda juga harus berperan menjadi seorang yumeji itu, seorang terkenal itu. Kita anggap, kita buat kasusnya adalah Anda seorang pengusaha yang sukses. Nah, saya berharap Anda juga jadi pengusaha yang sukses, sehingga tolong katakan kepada saya, Anda ingin menjadi apa di masa depan, ya? Saya akan bertanya, silakan Anda nanti menjawab dengan bahasa Jepang, ya. ジェリーさん、将来何になりたいんですか？そうですね。先生になりたいんですね。それはいいですね。皆さん、saya koreksi sedikit ya. Jadi kalau Pak menjawab dengan bahasa Jepang, jangan lupa menggunakan des. Ya, coba diulang lagi, Jェリーさん。はい、いいですね。完璧ですね。はい。何になりたいんですか？私、先生になりたい。です。いいですね。はい、desnya ingat ya, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih semua. Sehingga sekarang saatnya kita renshu shimashou. Siapa yang mau renshu di depan menjadi pewawancara dan menjadi yang diwawancarai? Ayo, saya iya, silakan ke depan ya. 皆様こんにちは。今日はですね、今野さんというファッションデザイナーで、今からインタビューしたいと思います。はい、今野さんよろしくお願いいたします。はい、その前に、私はニコニコ TV の花と申します。よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、質問がありますけど、今野さんはこのファッションいつから始めましたか？そうですね、高校の1年生の時からずっとこの2人を。そうなんですか。このファッションもいいですよね。皆さんにとってはいいですか？はい。質問は私からは以上になります。ありがとうございます。
Terima kasih Rizka. Ulang. Ya, tadi sudah bagus presentasinya seperti yang tadi sudah diperagakan ya oleh temannya. Jangan lupa pada saat interview pandangan, kontak mata dengan lawan bicara, kemudian pakai ragam bahasa yang sopan. Ya, baik, materi kita sudah sampai di sini ya. Supaya materi hari ini lebih bermakna, saya ingin bertanya sama kalian, apa yang bisa kalian dapatkan dari materi hari ini? Bisa sampaikan? Ada yang mau jawab? Silakan. Baik, jadi sensei untuk kabar hari itu yang harus kita lakukan, yang kita perhatikan saat wawancara kita, yang pertama menggunakan ragam bahasa yang sopan. Lalu yang kedua itu menjaga privasi dalam bicara atau komunikasi tidak. Ya, terima kasih ya. Ya, semoga pelajaran hari ini bisa bermakna dan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Oke, materi untuk cara dan teknik interview sampai di sini. Jangan lupa untuk mengerjakan quiz di Oase ya, tugasnya ya, untuk belajar lagi tentang presentasi di depan banyak orang ya, dengan menggunakan ragam bahasa yang sopan. Karena minggu depan kita akan lanjut ke bab 21 pertemuan ke-11, yaitu tentang presentasi mengenai pemaparan data menggunakan grafik. Then, 楽しみにしてください。では、これで以上です。また来週。Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.